Nah, ternyata guys, pada saat raja menanyakan tentang buku itu kepada ratu, kita kirain kan dia bakal ngaku. Ternyata Mama Dragon berkilah nih guys. Dia bilang kalau dia nggak ingat tentang kejadian 8 tahun yang lalu. Dan Mama Dragon pun langsung mengalihkan pembicaraan dia sambil makan mie gitu guys. Dan ya, karena raja pun dah nggak mau ngebahas itu lagi lebih lanjut, akhirnya mereka mengganti topik pembicaraan mengenai masa depan yang dikatakan oleh ratu. Ya, versi ceritanya Ratu lah gitu guys. Mereka bercerita sampai ketiduran guys. Nah, paginya pada saat Mama Dragon bangun, dia memandangi Raja dong. Hihi. Nah, pada saat lagi asik-asiknya ya kan, tiba-tiba aja Dayang Choi ngeganggu dong. Dan dia menginformasikan bahwa ayahnya Ratu jatuh pingsan. Kemudian Ratu pun langsung bergegas pergi ke rumahnya untuk melihat keadaan ayahnya. Jadi ini yang banyak pertanyaan ya guys. Ayahnya Ratu itu nggak apa-apa, dia cuma pingsan aja guys. Setelah itu ayahnya Ratu meminta Ratu untuk turun dari jabatannya, tapi Ratu nggak mau karena dia ada hal yang harus dia lakukan guys. Dan dia juga meminta ayahnya untuk bertobat, dan setelah itu ayahnya membagi-bagikan semua sembako yang dimiliki oleh ayahnya kepada warga-warga kecil ataupun rakyat kecil di desa. Nah, itulah ternyata permintaan Ratu kepada ayahnya. Berat sih, tapi ya gimana lagi ya kan. Semoga ayahnya bisa bertobat setelah ini. Selain itu, Ratu juga mengajak semua petinggi kerajaan untuk minum-minum teh gitu guys. Tapi pada saat mereka meminumnya, ternyata Ratu ngasih mereka itu alkohol dong, bukan teh. Dan Mama Dragon pun ngancam mereka guys. Dimana Mama Dragon bilang dia pengen mereka untuk tidak ikut campur dan tidak menentang apapun keputusan dari raja. Jadi Mama Dragon maunya apapun yang dibilang oleh raja mereka harus manut-manut aja. Dan Mama Dragon bahkan mengubah namanya menjadi Jang Soyong. Oke lah ya, terserah Mama Dragon saja. Kemudian Byung In ataupun si sepupu bucin, dia memang sudah berkoalisi dengan Ibu Suri, dan dia juga mengatakan kepada Ibu Suri untuk berhenti mengganggu si ratu gitu loh guys. Karena dia kan masih bucin sama ratu, tapi untuk raja tidak. Raja adalah musuh mereka. Itu yang dia katakan kepada si Ibu Suri. Nah, setelah itu dia juga pergi menemui Ibu Ratu Agung untuk meminta agar si ratu diampuni sama si Ibu Ratu Agung ini guys. Tapi Ibu Ratu Agung kayaknya udah marah banget dan kecewa sama Ratu, jadi dia nggak mau menuruti permintaan si sepupu bucin. Dan Ibu Ratu Agung juga bercerita tentang surat menyurat raja kepada Byung In, dan dia langsung sedih. Dan setelah itu dia pergi menemui Ratu untuk meminta Ratu kembali ke klannya gitu guys. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Ratu nggak setuju dengan hal tersebut. Walaupun si Byung In ini udah mencoba berbagai cara sampai menyatakan perasaannya lagi kepada Ratu, tapi Ratu ataupun Mama Dragon sudah tidak peduli lagi dengan si Byung ini udah males gitu loh guys. Gombalanmu tak manfan ya Ferguson. Karena itu si Ratu langsung bad mood, dan Raja mencoba untuk menghibur si Mama Dragon dengan memasang ekspresi lucu gitu guys. Tapi kayaknya krik 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 nggak berhasil. Sabar ya Raja ya. Nah, setelah itu si Hong Yon memberikan pedang gitu guys, ataupun itu pesanan dari Ratu gitu. Dan pada saat Raja bertanya, itu pedang untuk siapa sih? Diambil oleh Ratu, dan Ratu bilang untuk orang yang spesial banget. Dan si Raja udah baper duluan, padahal itu bukan untuk dia. Nah, kemanakah pedang itu dikasih sama Ratu? Nah, ternyata Ratu mau kasih pedang itu untuk pamannya dia. Jadi di sini ceritanya si Ratu itu pengen ngasih pelajaran juga sama pamannya, di mana pada saat dia kasih pedang itu, Mama Dragon meminta pamannya untuk membuka pedang itu, dan ternyata isinya tumpul guys. Dan Mama Dragon bilang itulah kehidupan yang dijalani oleh si pamannya itu, tumpul. Nah, sampai di sini ngerti kan maksud si Mama Dragon? Itu kalimatnya sedikit tapi pedih guys. Nah, singkat cerita nih, si Selir Kimprot pergi menemui raja gitu guys, dan dia sok-sokan ngebahas tentang buku pada saat dia ngelihat buku si Ratu yang ada di mejanya raja. Tapi raja udah males karena raja udah tahu dia itu bohong, dan akhirnya si Selir pun pergi dari sana. Sabar ye Selir Kimprot. Nah, malamnya raja bersemangat karena si Ratu datang ke sana. Mereka bercerita lagi untuk melanjutkan cerita mereka tentang masa depan guys. Tapi ternyata ada yang nguping nih pembicaraan mereka, yaitu si Kasim yang wajahnya luka itu loh guys. Aduh, bahaya ini ya kan. Sedangkan si sepupunya Ratu itu malah mabok-mabokan karena cintanya ditolak oleh si Ratu. Jadi dia ngerasa hidupnya udah hancur gitu guys. Aduh, sabar ye. Sedangkan si Sair Kimprot masih nggak nyerah. Dia pergi ke tempatnya raja berharap raja masih mau meladeni dia. Ternyata sampai di sana dia ngelihat raja dan ratu lagi tidur berduaan. Ulu-ulu, atit-atit-atit.
Tapi masih nggak nyerah juga nih. Besoknya dia bersolek untuk bertemu dengan raja. Kemudian raja ini udah males sih sebenarnya dari ekspresi mukanya ya kan. Dan si selir ini pun akhirnya mencoba nih untuk jujur kepada raja tentang pemilik buku tersebut. Tapi ekspresi raja mengatakan bodoh amat. Dan si selir pun tambah sedih dong. Ulu, cup, kasihan banget ya. Nah, pada saat dia menceritakan buku besar dan dia berikan kepada Ibu Suri, saat itu raja langsung marah sama si selir. Dan dia langsung kecewa. Setelah itu malamnya raja mengembalikan buku itu kepada ratu karena dia udah tahu pemiliknya memang si ratu. Dan Mama Dragon pun mengatakan dia meminta maaf kepada raja karena sudah tidak jujur. Dan dia pun akhirnya tidak ada kesalahpaham lagi antara mereka berdua. Nah, besoknya si sepupu ratu ini entah kenapa menggeledah kamarnya ratu. Oh, sungguh nggak sopan banget ini, ada sama kayak si selir kimprot nih. Dan dia mendapatkan sesuatu di bukunya ratu dan dia nyobek halaman itu guys. Kemudian dia mencari tahu tentang kalimat di sobekan kertas tersebut. Dan kayaknya sih itu adalah sebuah kode rahasia gitu guys. Cuma Mimin nggak tahu itu kode apaan. Kalau kalian ada yang tahu silahkan komen di bawah ya. Nah, singkat cerita, sang ratu pun memberikan ilmu militernya kepada raja dan juga teman-temannya guys, termasuk si pangeran. Dan ratu pun langsung melatih. Dan yang jadi korbannya adalah si petugas Hong. Sabar-sabar aja ya ngadepin ratu. Aduh, karena si tabib sama si chef udah pernah jadi korban. Sabar-sabarkan aja ya. Ya walaupun si pangeran kayaknya masih nggak suka nih sama si ratu. Kemudian pada saat pertemuan selanjutnya tiba-tiba aja si sepupunya ratu yang satu lagi itu datang ke sana dan langsung meluk-meluk aja tuh karena dia taunya tuh si Li Sengmeng bukan ratu. Nah, pada saat itu dia sambil megang-megang tangannya ratu dan si raja langsung cemburu dong guys, nggak terima dia. Nah, selain itu couple yang harus berlayar adalah Nyonya Choi dan juga chef kerajaan, di mana mereka berdua bertemu lagi di hutan bambu. Niatnya sih untuk melampiaskan amarah kepada ratu. Yang bener nih, atau emang udah janjian? Nah, besoknya raja memberikan kepada ratu bahwa dia sudah menyiapkan buku tentang pelatihan yang sudah diberikan oleh ratu. Ratu seneng banget guys tentang hal itu. Nah, si raja pun langsung mencoba untuk kisah Mama Dragon. Tapi ternyata setelah itu Mama Dragon mual-mual nih guys. Nah, raja langsung khawatir banget dong. Dia manggil tabib kerajaan dan ini yang paling ditunggu-tunggu oleh penggemar drama ini guys. Pada saat diperiksa, tabib kerajaan mengatakan bahwa Mama Dragon hamil. Yes, bakal ada Cheoljong Junior nih ceritanya. Dan semua orang seneng banget guys. Dari raja, Dayang Choi Hong Yon, Kasimnya raja, dan juga tabib kerajaan semuanya senang. Tapi ratu malah, aduh kok gini nih, kenapa gue bisa gini? Dia kayak gitulah kira-kira ekspresinya dia guys. Nah, itulah ending scene dari episode 16-nya. Kita tunggu aja kelanjutan kisahnya di episode 17 minggu depan guys. Gimana menurut kalian? Thank you for watching, see you next video, bye bye.